Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan warta lisan tanggal 17 Agustus 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian secara online. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian umum GKI Batu Online kita hari ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu secara online, dimohon untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang dapat diberikan saat datang ke kebaktian di gereja, atau transfer ke rekening BCA KCP Batu 0190742202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Yang ketiga, kebaktian minggu di bulan Agustus. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang PPKM darurat, maka Majelis Jemaat GKI Batu memutuskan untuk semua ibadah minggu di bulan Agustus 2021 dilakukan secara online. Jemaat dapat beribadah di tempat tinggal masing-masing dengan panduan channel YouTube GKI Batu. Majelis Jemaat memohon Bapak Ibu Saudara tetap mentaati protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 5M. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Berikutnya, Majelis Jemaat GKI Batu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Dani Martin, Bapak Bentantio, dan anak Gendis. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.
Kebaktian peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, tema ibadah peringatan HUT RI yang ke-76 ini adalah menjadi orang Kristen yang tangguh. Firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, di usia yang ke-76 tahun, bangsa dan negara kami sebagai Indonesia, kami datang kepadamu sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di bumi Nusantara ini, di bumi Pancasila ini, di mana kami harus menghidupi kehidupan di dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampun, jikalau sikap hidup kami sebagai gereja, kami terlalu eksklusif, mengurusi kehidupan kami sendiri, dan kurang peka terhadap panggilan Tuhan yang menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Terutama ya Tuhan di masa-masa pandemi ini, di mana orang-orang di sekitar kami membutuhkan uluran tangan, bantuan, kepedulian, sementara kami masih sibuk mengurus kehidupan kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sama seperti bangsa kami yang memiliki sebuah ungkapan di hari ulang tahun yang ke-76 ini, yaitu menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Biarlah semangat itu pula yang boleh hadir di dalam kehidupan kami, sehingga masing-masing kami boleh mewujudkan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan pandemi ini.
Karenanya ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menekuni jalan suci yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami, tetapi Tuhan bermurah hati memberikan kepada kami pengampunan. Di dalam Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami memohon pengampunan kepada Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 10 hingga ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 18. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Silakan duduk, saudara.
Mari bersama-sama kita menghampiri Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu memohon pertolongan dan anugerah-Mu, supaya setiap bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, kami diberikan kemampuan untuk menghayati kebenarannya, menghidupinya, dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami yakin dan percaya di tengah-tengah persekutuan kami Engkau hadir untuk memberkati kami. Karena itu curahkanlah berkat-Mu kepada setiap kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang Kristen yang tangguh di masa pandemi ini. Kami memohon kemurahan-Mu ya Bapa, kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari surat Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Surat Roma pasalnya yang ke-6, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, pekiknya saya ucapkan 3 kali supaya semangat heroiknya terasa, saudara-saudara. Saudara, Tai Chi itu dikenal sebagai salah satu seni bela diri Tiongkok kuno yang paling terkenal di dunia. Seiring dengan industri perfilman yang mempopulerkan seni bela diri Tai Chi ini, kemudian Tai Chi ini menjadi semakin melegenda. Kita ingat ada film-film yang diangkat dari kisah pesilat-pesilat Tai Chi.
Ada film judulnya Tai Chi Master, Man of Tai Chi, Kung Fu Master, dan lain-lain. Saudara, apa rahasia ketangguhan para pendekar Tai Chi itu, saudara? Mereka bisa menjadi para pendekar yang tangguh karena rata-rata para pendekar Tai Chi itu memiliki olah pernafasan yang baik, gerak tubuh yang seimbang, yang ringan, serta kuda-kuda yang kuat. Seperti tanaman bambu atau pohon bambu yang memiliki perakaran yang mampu menggumpalkan butiran-butiran tanah sehingga kuat mengikat tanah itu dan menyebabkan tidak mudah terjadi erosi. Ia bahkan juga mampu melentur ketika diterpa tiupan angin yang kencang. Keadaan itu disebut sebagai keadaan yang tangguh, keadaan yang mampu bertahan dan menang ketika melawan goncangan. Saudara, menjadi orang Kristen juga harus menjadi orang Kristen yang tangguh, seperti Indonesia yang merdeka, dan slogannya adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita sebagai orang Kristen yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, juga harus menjadi orang Kristen yang tangguh, apalagi hidup di masa pandemi ini memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Karena itu kita sekalian dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan ada dua ciri pribadi yang tangguh berdasarkan firman Tuhan hari ini. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Yang pertama, saudara, orang yang tangguh di dalam Tuhan itu hidupnya bertekun di dalam kebenaran. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-15. Di sana Sang Rasul membuka pengajarannya itu dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang kemudian ia jawab sendiri, yaitu tentang bagaimana apakah seorang Kristen itu di dalam kebebasannya boleh berbuat dosa. Di dalam kemerdekaannya karena tidak hidup di bawah hukum Taurat, apakah orang Kristen itu boleh berbuat dosa? Bebas sebebas-bebasnya. Rasul Paulus menjawab dengan mengatakan tidak. Di dalam kebebasannya justru manusia pernah mengalami suatu episode kehidupan yang kelam dan buruk ketika kita sebagai manusia di dalam Adam itu jatuh di dalam dosa, itu yang terekam di dalam Kejadian pasal 3. Tetapi di dalam anugerah pertolongan Kristus, iman kita yang berpadu di dalam Kristus itu, percaya kepadanya, kemudian kita dibebaskan dari cengkraman kuasa dosa. Tetapi kebebasan itu, tetapi kemerdekaan itu tidak dimaksudkan agar kita hidup bebas, melakukan segala sesuatu. Justru di dalam kebebasan sebagai hamba Kristus itu, Kristus punya tujuan seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam ayat 18 dan 22. Di sana kalau saudara melihat tujuan pembebasan yang dilakukan oleh Kristus kepada kita itu adalah agar kita menjalani kehidupan yang baru sebagai hamba Allah dan hamba kebenaran. Artinya, jangan mempergunakan kehidupan kita, kemerdekaan kita, kebebasan kita itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa lagi, jatuh di dalam kubangan lumpur dosa yang sama. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara yang terkasih, membangun sebuah spiritualitas kebebasan di dalam Kristus, di sana tidak ada kata netralitas. Dan bukankah sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu memang tidak ada kebebasan yang mutlak?
Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan kepada kita, pernah mengatakan kepada orang banyak, pernah mengatakan kepada para muridnya, bahwa manusia itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah jelas tidak mungkin. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 24. Apa artinya? Artinya di dalam hidup kita itu harus ada pilihan. Dan pilihan itu mengandung konsekuensi yang berbeda. Atas pilihan kita untuk mengabdi kepada kebenaran itu, kita mesti tangguh sekalipun godaan dari kuasa dunia dengan segala daya tariknya datang menghampiri kita. Kita mesti menjadi orang yang tangguh sekalipun derita menimpa kita akibat ketidakadilan. Karena kita berjuang di jalan Tuhan. Di dalam ketangguhan itu ada unsur-unsur yang diperlukan untuk kita lakukan. Yang pertama jelas ketekunan. Dan yang kedua tentu juga memerlukan kesabaran. Kalau kita bertekun di dalam kebenaran dan kita bersabar di dalam penderitaan karena nama Kristus, maka pada akhirnya akan membuat hidup kita benar-benar menang, merdeka, bebas dari kuasa dosa. Ada suatu kisah dalam kisah epos Mahabharata yang kemudian disesuaikan dalam cerita pewayangan Jawa. Kisah Wirataparwa di dalam dunia pewayangan itu menuturkan para kesatria Pandawa yang menyamar menjadi rakyat biasa karena menjalani hukuman akibat kesalahan mereka bermain judi. Jadi kalau Pandawa itu sebagai simbol kebenaran, orang-orang benar, maka ternyata orang benar pun itu bisa jatuh di dalam dosa. Orang Kristen yang sudah dibebaskan oleh Kristus, seharusnya dia bisa tidak berbuat dosa. Saya ulangi, orang Kristen yang sudah dibebaskan oleh Kristus itu, seharusnya dia bisa tidak berbuat dosa. Tetapi pada kenyataannya banyak pula orang Kristen yang bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam kisah itu seperti yang dikisahkan oleh para Pandawa di dalam cerita Wirataparwa itu, dosa membuat mereka dihukum dan mereka menjalani hukuman itu dengan sabar. 12 tahun mereka bertekun di dalam penyesalan dan pertobatan. Dan hasilnya, mereka menjalani pemulihan karena ketangguhan mereka berjuang di dalam kebenaran itu. Maka pada suatu ketika, mereka kemudian ditolong oleh Raja Wirata. Dan kemudian martabat mereka, martabat para Pandawa kesatria yang berjuang di dalam kebenaran itu dipulihkan. 12 tahun saudara, bukan waktu yang singkat untuk orang berjuang, tangguh, menyesali dosa-dosanya, membangun di dalam pertobatan. Kita melihat di sini ternyata orang yang tangguh itu memiliki visi ke depan, memiliki harapan ke depan, memiliki cita-cita ke depan, untuk sesuatu yang lebih baik. Dan tentu sebagai umat Tuhan, visi jauh ke depan itu adalah persekutuan kita yang kekal bersama dengan Kristus, di mana kita hidup sebagai hamba-hamba kebenaran. Dan itu dimulai sekarang. Ketika di dalam iman kita, kita sudah menyerahkan diri kita sebagai hamba Kristus, di mana Kristus sebagai sang kebenaran itu, seperti ia katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Karena itu pada sang kebenaran itu saudara-saudara, dia menjamin kehidupan kita, memberikan kepada kita keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu orang yang bertekun di dalam kebenaran, hidupnya tidak akan sia-sia. Pada kesudahannya, visi yang dia lihat bersama dengan Kristus itu dinyatakan Bapa kepadanya. Yang kedua saudara, sifat ketangguhan itu juga ditunjukkan lewat kebebasan kita berbuat kasih. Ketangguhan itu ditunjukkan di dalam perilaku hidup kita yang mana kita ini memiliki kebebasan untuk berbuat kasih. Saudara, ada satu kata yang mengandung dua makna, yaitu kata resilient. Kata resilient itu mengandung dua makna, yaitu yang pertama tangguh, tapi juga bermakna lentur. Ketangguhan dapat dilihat dari daya tahan seseorang ketika menghadapi godaan, pencobaan, dan penderitaan. Sifat tangguh yang demikian sesungguhnya mencerminkan suatu keadaan yang lentur, yang tidak mudah patah ketika ditimpa sesuatu benda keras, sekalipun terkena tempaan. Kelenturan juga dimengerti sebagai kefleksibelan. Di dalam konteks kemerdekaan, kebebasan, maka kelenturan itu berbicara tentang bebas bergerak. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kasih itu memberikan kepada kita kebebasan. Maksudnya, kasih itu bersifat membebaskan. Membebaskan dari ketakutan, membebaskan dari belenggu atau membuat seseorang bebas mengekspresikan kasihnya. Artinya, tidak kaku di dalam menyikapi segala sesuatu, asalkan semuanya itu didasarkan oleh kasih Kristus. Tadi saya bacakan dari 1 Yohanes, bagaimana di dalam ayatnya yang ke-18, di dalam berita anugerah 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi, bahwa kasih itu membebaskan, mengusir ketakutan. Membebaskan. Kasih Kristus yang dipraktekkan oleh Kristus itu tidak kaku. Karena kasih itu membebaskan dan bukan membelenggu. Seperti Kristus tidak kaku mempraktekkan kasihnya. Karena itu Tuhan Yesus tidak melarang ketika murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Karena itu Tuhan Yesus tidak menunda-nunda ketika ia melihat orang sakit kemudian tangannya bergerak, menumpangkan tangan kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Ada keleluasaan berbuat kasih yang semuanya itu berguna untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu shalom atau yang kita kenal sebagai damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, pandemi ini memang membatasi, tetapi bukan berarti membelenggu kita. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa leluasa berbuat kasih kepada sesama. Ada satu kisah pada abad ke-14 yang dilakukan oleh seorang perempuan dari Sinea, Italia. Namanya adalah Katarina. Pada abad 14 di mana wabah pes itu mewabah di Eropa, bahkan dikenal dengan istilah Black Death. Pada masa itu, di mana gereja itu sibuk mengurusi struktural organisasinya, tampillah seorang perempuan yang namanya Katarina. Dia dengan leluasa melayani orang-orang yang membutuhkan.
Dia mengunjungi orang-orang yang ada di dalam penjara memberitakan Injil. Bahkan dia ikut merawat orang-orang yang terkena wabah pes saat itu. Ia leluasa melakukan perbuatan kasih. Dan tentu di masa pandemi ini kita pun bisa melakukan hal yang sama dengan memperhatikan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah pandemi di mana virus mewabah itu menular. Kita pun sesungguhnya bisa melakukan perbuatan kasih dengan leluasa untuk menolong sesama. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita memang benar-benar menjadi orang yang merdeka. Orang yang di dalam hidupnya karena diterangi oleh kasih, karena kasih itu menginspirasi di dalam hidup kita, kasih itu menggerakkan kita untuk menjadi orang yang benar-benar merdeka dari dosa dan menjadi pribadi yang peduli, berbuat kasih kepada mereka yang menderita. Saudara-saudara, selamat mengisi kemerdekaan sejati di dalam Kristus dengan perbuatan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh. Jika kulihat sekitarku, ku terkenang akan jasamu, terukir di dalam jiwaku, akan lestari di hati. Terimalah lambang cinta kasih dari ketulusan hati. Kami selalu berdoa, semoga kau tetap bahagia. Jika kulihat sekitarku, ku terkenang akan jasamu, terukir di dalam jiwaku, akan lestari di hati. Terimalah lambang cinta kasih dari ketulusan hati. Kami selalu berdoa, semoga kau tetap bahagia. Kami selalu berdoa, semoga kau tetap bahagia. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang kami peringati pada hari ini di usia yang ke-76 tahun. Kami berdoa kiranya negara kami benar-benar menjadi Indonesia yang tangguh, dan benar-benar pada masa pandemi ini kami boleh beranjak untuk mengalami pertumbuhan, baik dalam bidang ekonomi dan terlebih khusus mengalami kemajuan di dalam penanganan COVID-19, sehingga ya Tuhan, negara kami bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk program pemerintah dengan adanya vaksinasi nasional. Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan menolong agar proses vaksinasi nasional ini dapat berhasil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga para pahlawan, baik pahlawan pejuang kemerdekaan, baik pahlawan era revolusi, reformasi, bahkan mereka para pahlawan di bidang kesehatan yang pada hari-hari terakhir ini mereka mendedikasikan hidupnya, mereka rela berkorban demi pelayanan kepada bangsa dan negara untuk menolong sesama anggota masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka damai sejahtera, mencukupkan kebutuhan mereka, dan menolong mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini mereka sedang berjuang di garda terdepan. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, terutama untuk masyarakat yang terdampak pandemi, agar usaha pekerjaan mereka Tuhan tolong, dan mereka memiliki kesadaran untuk mengenakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga pengendalian terhadap pandemi COVID-19 ini dapat terjadi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka, di tengah pergumulan kehidupan keluarga dan pekerjaan, kiranya berkat Tuhan juga untuk mereka. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di GKI Batu, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami doakan untuk Bapak Stanford, Ibu Satuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni, Tante Erna, Pak Ajis, Pak Seno dan Ibu, Pak John dan Ibu, Pak Yohanes Masa dan Ibu, Pak Eko Harno dan Ibu, Pak Niko dan Ibu, Pak Supardi dan Ibu, dan para lansia di Panti Wereda Simon Petrus. Kiranya Tuhan menolong mereka satu persatu. Demikian juga kami memohon belas kasih-Mu terhadap jemaat GKI Batu dan simpatisan yang dalam keadaan sakit serta di dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menghampiri mereka, menolong memberikan kesembuhan kepada mereka, termasuk mereka yang sakit karena isolasi mandiri dalam proses pemulihan, mereka yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas mereka
dan Tuhan memberikan kesehatan pemulihan bagi mereka. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk persiapan kami menjadi jemaat penghimpun panitia PMSW bulan September nanti. Kiranya Tuhan memberi kelancaran di dalam persiapan pelayanan kami sebagai jemaat penghimpun. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah kemerdekaan pada hari ini. Kami menaikkan doa syafaat kami kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Untuk mengiringi persembahan ini kita bersama-sama menyanyikan dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat, kasih, untuk karunia yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami bisa memberikan persembahan yang hanya sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah persembahan ini, berkati, sucikan, dan kuduskan ya Tuhan, agar persembahan ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan kami di tempat ini dan juga untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat yang akan mengelolanya. Kami berdoa berikanlah rasa takut akan Tuhan agar para majelis bisa mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan nikmatilah kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kami Kami mengarahkan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambut dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Kami Jemaat GKI Batu mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tetap semangat mematuhi protokol kesehatan 5M. Merdeka!